Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Isra ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Yang artinya adalah, janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan bisa menjilang gunung yang tinggi. Artinya adalah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapapun ketinggian ilmu kita, betapapun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Kalaupun kita seorang pejalan spiritual, kalaupun kita sebagai seorang alim, kalaupun kita sebagai seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, jangan sekali-kali kita menumbuhkan rasa kesombongan, wabil khusus kepada ilmu yang kita dapat. Sebab kesombong itu, dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Al-kibriya'u ridai." Takbur itu adalah pakaianku. Artinya, takbur itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang memakai pakaianku, maka akan aku lempar mereka ke dalam neraka. Kalau kita mencari kepada percontohan yang terjadi pada zaman dahulunya dalam sejarah, iblis alaihi laknah yang sebelumnya bernama Azazil, karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih santiang, merasa lebih hebat, merasa lebih dalam ketaatan kepada Allah, merasa lebih tinggi keilmuan, merasa lebih mulia dalam kejadian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud. Maka mereka semua sujud kecuali iblis alaihi laknah. Karena iblis alaihi tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Azazil sehingga bertukar gelar dengan iblis alaihi laknah. Maka oleh karena itu, kalau kita bayangkan, iblis alaihi laknah itu lebih santiang, iblis alaihi laknah itu lebih hebat. Iblis alaihi laknah itu dalam kitab tafsir Tawi menemukan setiap tingkatan. Di langit pertama bernama si abid, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di langit ketujuh bernama si arif, orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga para malaikat 4000 tahun. Menjaga para ruh, memimpin para ruh 4000 tahun. Tetapi akhir hayatnya dia karena ketumbuh kesombongan, karena memakai pakaian Allah yang tidak pantas dipakai, maka dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir kelak. Maka oleh karena itu, sebagai hikmah kepada kita nambasamu, sebagai itu manusia, alangkah lebih baik kita berfikir, kita merenung, walaupun kita telah sampai dalam pemahaman santiang kajian kita dalam ilmu syariah, santiang kita hadis balik atau misa, santiang kita baca Al-Quran, sampai santiang dalam pemahaman kita, atau malahan lebih sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman kita dan jalan spiritual kita, sehingga duduk kaji itu dewa, tetapi jangan sekali-kali pernah merasa sombong, karena Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mudah membalikkan kita, ibaratkan membalikkan telapak tangan. Berapa contoh pedoman-pedoman yang kita pahami, berapa contoh yang sudah kita lihat. Bahkan orang Minang mengatakan, "Man tidak tuah kana manang, man tidak contoh kana sudah."
Mencontoh kita kadang sudah berapa banyak sejarah dalam Al-Quran terangkan hasil akhir orang-orang yang takbur, orang-orang yang sombong sesama di hadapan manusia, merasa kadang-kalanya sampai di kesombong itu sehingga melecehkan aturan-aturan yang berlaku, aturan syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mudah melecehkan para Nabi Allah yang sebelum datangkan Nabi Muhammad. Maka itu ingat, kita ilmu yang kita pakai bukan ilmu kita, kudrat yang kita pakai bukan kudrat kita, iradat yang kita pakai bukan iradat kita, sama yang kita pakai bukan sama kita, basar yang kita gunakan untuk melihat bukan basar kita, kalam yang kita pakai bukan kalam kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan seluruhnya sehingga hilang ilmu kita. Manga sampai kita ke mati. Kadang-kadang sebelum kita meninggal dunia, ilmu dicabut, tumbuh rasa didik kita di hadapan manusia dicalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah malang nasib kita. Oleh kerana itu, alangkah baik kita bertawaduk, berendah hati sesama kita manusia, berhina diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebenaran itu hanya semata-mata milik Allah. Kita sebagai manusia cuman berusaha semaksimal mungkin, berusaha bagaimana kita sebagai seorang hamba dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakanlah syariat. Mari kita salat, mari kita beribadah, mari kita melaksanakan segala aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah kita dengan bertarikat, artinya kita laksanakan syariat-syariat yang diajarkan tadi. Kita fahamkan, atau kita isilah dengan hakikat sampai batas hakikat kita yang kita tahu. Sudah tu insya-Allah taala Allah akan bukakan kepada kita ilmu-ilmu ketika kita telah melaksanakan syariat. Lah berjalan kita bertarikat, lah paham kita dengan hakikat, kita laksanakan suruh antikan tagah, insya-Allah dalam perjalanan tadi Allah akan bukakan mengajar tahu kita ilmu yang tidak kita tahu. Sesuai dengan kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan satu ilmu, Allah akan beri ilmu yang Allah akan mewariskan ilmu yang tidak mereka ketahui, yang dikatakan ilmu laduni yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian makin dakik, makin tunduk, makin tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tabana dalam pahamnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata mungkin tak bisa akan mencaliak, hidung mungkin tak bisa akan mencium, telinga mungkin tak bisa akan mendengar, muncung mungkin tak bisa akan mengecek, kaki mungkin tak bisa akan melangkah, kita mungkin akan dicabut hayat kita. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pahamkan itu, paham dalam paham kita. La maujudun fi haqiqatin illallah. Tidak nan mawujud pada hakikatnya, tidak yang ada, barang ada yang diadukan Allah pada hakikatnya. Seluruhnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kita kepada Allah Subhanahu, tunduk kepada Allah. La tahrika syai' illa biidznillah. Nak kabarak satu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakanlah syariat, berpakailah dengan berjalanlah dengan tarikat, isilah dengan hakikat. InsyaAllah Allah akan mendatangkan makrifat yang sebenarnya, di mana makrifat itu ketenteraman hati, ketenangan jiwa, rasa zuqiyah yang tidak bisa kita ungkapkan dengan muncung, tidak bisa kita percelikan dengan mata, tidak bisa kita pedangkan dengan telinga, melainkan rasa zuq yang indah. Wallahu a'lam. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.